Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda dengan NIM 2304411791. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal, di mana saya akan menjelaskan mengenai topologi dan juga menjelaskan jenis kabel serta menjelaskan jenis IP address dan kelasnya. Baik, bisa dilihat di sini. Topologi yang saya gunakan adalah topologi hierarki. Topologi ini menggabungkan beberapa topologi, yaitu topologi start dan bus. Router 1841 berada di pusat perhubungan 2 switch. Masing-masing switch menggunakan topologi start untuk menghubungkan beberapa PC. Kemudian terhubung ke router menggunakan topologi bus. Dari topologi ini ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, topologi hierarki menawarkan skalabilitas yang baik. Topologi ini lebih tahan terhadap kegagalan dibandingkan topologi bus murni. Karena kegagalan satu cabang tidak akan mengganggu seluruh jaringan. Kemudian, untuk kekurangan, topologi hierarki bisa menjadi kompleks dan mahal. Jika kegagalan router pusat terjadi, maka akan mengakibatkan seluruh jaringan terputus. Setelah menjelaskan topologi, selanjutnya saya akan menjelaskan media transmisinya. Transmisi dari topologi ini adalah kabel copper straight rod. Kabel straight rod adalah kabel yang memiliki konfigurasi pin yang sama dari kedua ujungnya. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenisnya. Misalnya menghubungkan komputer ke switch atau router. Kelebihan kabel copper straight rod yang pertama adalah biayanya yang rendah. Kabel straight rod relatif murah dibandingkan dengan kabel crossover atau kabel jenis lainnya. Kemudian, mudah didapatkan. Kabel ini mudah ditemukan di mana saja. Dan selanjutnya adalah instalasi mudah. Proses instalasi relatif sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus. Dan untuk kekurangan dari kabel copper straight rod, yang pertama adalah tidak bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis. Kabel straight rod tidak bisa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis, misalnya dua komputer langsung atau dua switch langsung. Untuk menghubungkan perangkat sejenis diperlukan kabel crossover. Kemudian berikutnya adalah rentan terhadap interferensi. Kabel copper pada umumnya rentan terhadap interferensi elektromagnetik atau AFE dan noise yang dapat mengganggu transmisi data. Kualitas kabel dan pemasangan yang baik sangat penting untuk menganalisis masalah ini. Kemudian keterbatasan jarak. Kabel copper memiliki keterbatasan jarak transmisi. Untuk jarak yang jauh diperlukan repeaters atau switch untuk memperkuat sinyal. Selanjutnya adalah kecepatan terbatas, di mana kecepatan transmisi data pada kabel copper terbatas dibandingkan dengan teknologi lain seperti serat optik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alamat IP. Di sini, alamat IP yang saya gunakan adalah alamat IP 192.168.0.0 dengan kelas C. Alasan saya menggunakan IP ini adalah karena alamat IP ini tidak dapat dirutekan melalui internet, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan bagi jaringan internal. Perangkat di jaringan internal tidak langsung terlihat dari internet, mengurangi resiko serangan langsung dari luar. Ini sangat penting dalam topologi hierarki yang mungkin berisi data sensitif atau sistem kritis. Alamat IP ini juga memiliki banyak kelebihan, diantaranya keamanan yang ditingkatkan. Alamat IP pribadi tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini menciptakan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan perangkat internal dari serangan eksternal. Perangkat hanya dapat diakses dari dalam jaringan lokal. Kemudian, pengelolaan, di mana kemudahan pengelolaan dengan menggunakan subnet
Anda dapat membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini menyederhanakan tugas administrasi seperti penugasan alamat IP, konfigurasi keamanan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya adalah efisiensi alamat IP. Dengan subnet, Anda dapat mengalokasikan alamat IP secara efisien. Anda tidak perlu membuang alamat IP yang tidak digunakan, sehingga mengoptimalkan penggunaan ruang alamat yang tersedia. Isolasi dan keamanan yang lebih baik. Subnet yang berbeda dapat diisolasi secara logis. Jika terjadi masalah keamanan atau kegagalan pada satu subnet, bagian lain dari jaringan tetap beroperasi tanpa terpengaruh. Ini meningkatkan ketahanan dan keamanan keseluruhan jaringan. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan NAT yang efektif. NAT atau Network Address Translation bekerja dengan baik bersama alamat IP pribadi. NAT memungkinkan banyak perangkat di jaringan pribadi untuk berbagi satu alamat IP publik untuk akses internet, sehingga menghemat alamat IP publik yang langka. Selanjutnya adalah biaya yang lebih rendah. Tidak ada tambahan biaya untuk mendapatkan alamat IP publik dari penyediaan layanan internet atau ASP. Selanjutnya adalah fleksibel. Anda bebas memilih skema pengelamatan yang sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda, tapi harus khawatir tentang konflik dengan jaringan lain. Namun, terdapat juga kekurangan dari IP ini, yaitu tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah kelebihan dari sisi keamanan, tetapi juga kelemahan jika Anda perlu mengakses perangkat di jaringan internet. Anda akan memerlukan mekanisme seperti NAT atau Network Address Translation atau mungkin VPN, yaitu Virtual Private Network atau port forwarding. Mekanisme ini menambahkan kompleksitas dan proteksi kerentanan keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Konfigurasi yang salah dapat membuat perangkat internal rentan terhadap serangan. Kemudian keterbatasan dalam pengelamatan. Rentang alamat IP pribadi terbatas. Jika jaringan Anda sangat besar atau terus berkembang pesat, Anda mungkin kehabisan alamat IP. Sehingga Anda perlu merencanakan dengan cermat dan mungkin perlu menggunakan teknis pengelamatan yang lebih canggih seperti FLSM untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Perencanaan yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan alamat atau konflik alamat. Kemudian, kompleksitas manajemen jika tidak dirancang dengan baik. Jika Anda tidak merencanakannya dengan baik, skema pengelamatan dan subnet Anda, jaringan hierarki dengan alamat IP pribadi dapat menjadi rumit untuk dikelola. Selanjutnya adalah ketergantungan pada NAT. NAT dapat menyulitkan troubleshooting karena menyembunyikan alamat IP internal. Hal ini dapat membuat sulit untuk mengidentifikasi sumber masalah jaringan. NAT juga dapat memperkenalkan masalah kinerja dalam beberapa kasus. Kemudian selanjutnya adalah potensi konflik alamat jika tidak dikelola dengan hati-hati. Meskipun alamat IP pribadi dirancang untuk menghindari konflik dengan jaringan lain, Anda masih bisa mengalami konflik alamat jika tidak mengelola subnet Anda dengan hati-hati dalam jaringan hierarki yang besar dan kompleks. Kemudian selanjutnya adalah masalah interoperabilitas. Meskipun jarang terjadi, masalah interoperabilitas bisa muncul jika Anda menggunakan perangkat atau perangkat lunak yang tidak sepenuhnya mendukung pengelamatan IP pribadi. Baik, jadi itulah 3 hal yang telah saya jelaskan mengenai topologi jaringan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.